Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah desa yang menghilang dari peta setelah malam satu suro? Tidak ada dokumentasi resmi, tidak ada nama desa, tidak pernah dibahas di televisi, tapi cerita ini beredar diam-diam dari satu mulut ke mulut lainnya. Para peneliti spiritual menyebutnya desa bisu, karena sejak malam itu tak ada suara yang keluar dari sana lagi. Tidak dari warganya dan tidak dari makhluk yang tinggal di sana. Selamat datang di channel Hening Malam. Ketika suara hilang, kisah kelam datang. Malam ini kita akan bercerita tentang teror malam satu suro, desa yang menghilang dari peta. Pada tahun 2019, seorang mahasiswa bernama Andra sedang menyusun skripsi tentang ritual malam satu suro. Ia mendengar tentang sebuah desa di lereng Gunung Lawu yang masih melakukan ritual kuno, yang katanya sudah dilarang sejak pada zaman kolonial. Ia dapat info dari seorang dukun tua di Pasar Gede Solo. Kalau kau ingin melihat ritual suro yang sebenarnya, pergilah ke desa yang tidak menyambut tamu. Dari sinilah semuanya bermula. Perjalanan panjang membawanya ke tengah hutan. Mobil tak bisa lewat, ia lanjut dengan berjalan kaki. Kabut tebal mulai turun dan tiba-tiba ia melihat gerbang kayu tua dengan janur kering dan tengkorak ayam yang menggantung. Itu adalah pintu masuk ke desa. Desanya seperti terjebak di masa lalu. Rumah-rumah panggung dari kayu nyaris tak terlihat kehidupan. Tidak ada motor, tidak ada suara burung, bahkan ayam pun tak terdengar. Seorang anak kecil sempat mengintip dari balik pohon, lalu beralih cepat dan menghilang. Seorang lelaki tua bernama Pak Sastro membiarkannya menginap di rumahnya. Saat makan malam, Pak Sastro hanya berkata satu hal. Kalau nanti malam dengar suara gamelan, jangan buka jendela. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Dan Andra hanya mengangguk karena ia belum tahu apa yang akan terjadi pada malam itu. Tepat tengah malam, semuanya menjadi hening. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Lalu terdengar suara gamelan. Bukan gamelan biasa, nadanya sumbang, ganjil seperti berasal dari dasar tanah. Andra pun membuka jendela sedikit dan ia melihat di tengah alun-alun puluhan orang duduk melingkar. Semua memakai kain putih, menunduk di tengah lingkaran sebuah pohon beringin besar. Dan dari akarnya muncul tangan-tangan hitam panjang menggeliat seperti ular. Sosok berjubah hitam berdiri di tengah. Wajahnya tertutup kain merah. Gamelan berhenti, semua orang menoleh ke arah Andra serentak. Keesokan paginya, Andra bangun dengan luka di tangannya. Pak Sastro sudah tidak ada. Rumah kosong, desa sunyi, tidak ada seorang pun. Semua rumah terbuka, tapi tak ada tanda-tanda kehidupan. Ia panik, berlari ke jalan keluar. Tapi jalan itu sudah tak ada. Hutan berubah, kabut menjadi lebih tebal. Kompas di HP-nya berputar-putar tanpa arah. Ia pun kembali ke rumah itu, dan di atas meja ada secarik kertas. Jangan pernah merekam apa yang tidak ingin kau bawa pulang. Tapi kamera Andra sudah merekam semuanya. 3 hari kemudian, tim SAR menemukannya di pinggir hutan. Andra dalam kondisi linglung, tubuhnya lemas, kotor, dan ketakutan. Tidak ada desa, tidak ada bukti, hanya rekaman video. Yang anehnya, ia dibawa ke rumah sakit, tapi setelah malam pertama, Andra tak pernah berbicara lagi. Ia hanya duduk diam di pojok ruangan, menatap ke satu sudut yang sama setiap harinya. Dan setiap malam satu suro,
Jam di kamar Andra selalu berhenti berdetak. Pukul 12:07. Tidak ada jejak, tidak ada catatan, tidak ada saksi. Tapi di antara orang-orang tua masih ada yang percaya bahwa desa seperti itu hanya muncul untuk mereka yang dipilih. Dan bahwa ritual malam satu suro bukanlah sekedar tradisi, melainkan pintu antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih gelap. Mereka yang pernah melihat tidak pernah bisa menceritakan, karena jika kau bisa menceritakan, berarti kamu belum benar-benar melihatnya. Terima kasih telah menonton channel Hening Malam, channel di mana suara hilang dan kisah kelam datang. Jika kalian menyukai kisah ini, tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya sebelum malam satu suro berikutnya datang. Dan jika suatu malam kalian mendengar gemelan dari kejauhan, jangan buka jendela, karena yang ada di luar mungkin bukan lagi manusia.